kamu udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai Kenapa dia kamu ingin mengutip? membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik. Yesus. Halo, Meo. Halo, Meo. Halo, selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang salmon, Bang. Salom, Shalom, Salam itu kan haleluya. Yahudi. Salam, Itu juga kami salam. pakai, Bang. Artinya itu Shalom Berarti itu Anda sama dengan nyamar-nyamar dong. haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena sering Berarti saya nyamar masuk di dong. live itu, gini, saya sering masuk Berarti di live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai salam. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya, apa? kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Kayak Iya kan biasanya salam itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka Iya, nyamar-nyamar. Pakai aja. maksudnya Shalom itu Tuhan Selamat siang. memberkati. Iya tahu. Ah, Tahu. gitu. Nah, Tahu. terus Tapi pertanyaan itu saya, salamnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Nggak Coba ada. jelaskan. Nggak ada. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat, yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Oke, Bang. Oke. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Nggak jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ya. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma, kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan, mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan oh ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran? Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita bahas, apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu, Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian
berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya dong. Itu Iya memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Oh, Itu kok salah. enggak lagi? Enggak, Yang mana yang salah betul ini? itu. Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu kalau salah. gini. Jadi kalau dosa apa Yesus- yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari Enggak. kita itu. Bukan Gini. saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, Tuhan. setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti Bang, saya berarti setuju. dia Tapi sabar. ada dannya Bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia. yang Tapi percaya. bagi dia Oke. yang tidak percaya itu Oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur. Manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk. Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga Seluruh dia bangkit, dosa, Bang. seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil dan sama dia. Betul Bang, tapi ada Berarti dannya di situ Bang. berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah. Gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, Itu semua Tuhan dosa tanggung. dunia. 1 Yohanes Tapi 2 gini nomor Bang, 1. dengar dulu Bang Juma, itu ada apanya? Bang Seluruh Juma? dosa Bukan dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Yesus Muhammad tidak memang menanggung yang tanggung. dosa. Oke. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya iakan sekarang. Saya iakan sekarang. Berarti Yesus itu Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus Itu. itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak Bang, tidak. Saya Oke, sangat tidak setuju. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian Bang. Loh, Yesus tidak gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, Gini, Bang. sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu Bang, jangan Abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada Iya, dia. bukan berapa? bagi 2 miliar mereka lebih. yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Yesus tidak mengatakan bahwa, oh besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi Jadi bagi mereka yang Yohanes 2 nomor 1 sungguh-sungguh itu apa? menerima dia Bang, sungguh-sungguh bertobat, Anak-anakku yang sungguh-sungguh kekasih, mengakui kesalahan itu Bang. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Enggak kayak gitu apanya Bang, enggak kayak gitu apanya Bang. Enggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? kita contohnya saya gini ya Bang. Nah, Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Iya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya, saya melakukan perjinahan.
Terus? besoknya saya akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan, Bang. Ya, sekarang Bukan solusinya gimana? menegus. Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya, kita bertobat, ujung-ujungnya otomatis masuk bertobat. neraka, Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Tapi, Seperti Bang, Islam dong jadinya. Oke, Bang, aku akui itu, Bang. Kok Oke ikut-ikutan lah, ke Islam? bukan, Bang. Islam Masalahnya itu, bukan. Islam itu kalau melakukan Gini, dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya gini dulu. bertobat. Iya, Lo kok gini ikut-ikutan dulu. ke Islam? Tapi di Islam itu, Bang, gak ada yang menjamin, gak ada yang mengatakan bahwa Kata Muhammad siapa? mengatakan, Tidak "Aku ada yang adalah menjamin. jalan dan kebenaran Kata dan siapa? hidup dan tidak ada Kata seorang pun siapa? datang Kata kepada siapa? Bapa Sekarang begini, saya bacakan kecuali dalil. melalui aku." Saya katakan begini. Ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu jaminan. Kada aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisунal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini, Bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, Bang. Oke, Itu janji Yesus Yesus, ketika Bang. menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge Mikdas atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke umat itu. Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan Oke yang lah, Bang. ditunjuk? Oke, Sabar. Bang Juma, kita tinggalkan dulu itu. Oke. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham Ketika dengan mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. itu jangan dibahas dulu, Bang. Oke lah, Loh, sampai di situ kita bahas. katanya ya. tadi Sekarang jalan. saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Ya. Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia, Bang, menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana Itu dalilnya? ada dalilnya itu, Bang. Nanti Di mana? sudah saya rekam itu, Bang. Ya, waktu nanti buka juga Helm saya Viral. akan minta dalilnya Saya akan share Yesus. itu, Bang. Saya akan share, Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis Iya, itu iya, mengapa iya, dia menikahi iya. Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu Yesus. dulu, Bang. Iya, Dulu, sabar, jangan ditanya, sabar jangan dulu, dibilang dulu sabar. Yesus. Saya udah tahu, saya Kenapa? mengerti bahwa Yesus Takut. begini, Bang. Tapi Iya, oke. jawab dulu. Oke, Kenapa oke. bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang Oke. najis, masa mengajari Najis. umatnya? Iya, Najis, masa Anda katakan diajarinya najis. orang untuk apa? Mana berbuat dosa gitu? mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti, Bang. Saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari Sekarang, sejarahnya, Bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari itu Dalilnya nggak ada mana? Abang jawab. Jangan Bang Juma praktekkan hari itu, ajaran Paulus di waktu sini Bang Juma yang berdebat berbicara sama Bang tanpa dalil. Edis, Bang Mana Juma nggak bisa dalilnya? menjawab. Saya tanya minta hari ini. dalil. Saya minta dalil. Karena kalau Yesus ini Mana dalil? Betina, kasih dalil. Dalil, Betina. dalil. Ngomong apa sih Saya ini? kalau Kasih berbicara dalil. tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? mana Ketika buktinya? Yesus- saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Coba Makanya- katakan ayatnya di mana? Ayatnya Yohanes di mana? 8:44. Iblislah yang Yohanes menjadi 8. bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat Iya. 4. Iya.
Yohanes Iblis 8 ayat 4 iya, kau bilang. iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Sabar dulu. Bang Juma, Sabar dengar dulu. Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak boleh. dulu. Nggak boleh, Saya harus baca selesaikan dulu. dulu Harus narasi baca saya. dulu, Bang, dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan mengutip ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan. Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke? Nah, karena kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Hei, Mbak Mei, dibuka mic-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, jadi maunya kemana? Gini, Bang, makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip, oh ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu sudah dong ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai Kenapa dia kamu ingin mengutip? membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa membunuh. kamu mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak baik. Yesus.